Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan kepada kita kesempatan sehingga bisa berkumpul di satu tempat yang dimuliakan Allah, di majelis yang dicintai oleh Rasulullah dan di waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian keislaman adalah satu jalan yang mengantarkan kita kepada surga, dan Allah Subhanahu wa taala menjamin orang-orang yang hadir di majelis ilmu menuntut ilmu akan dicukupkan segala kebutuhannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas beberapa tanda dari tanda-tanda kiamat besar, yang informasi tersebut sekali lagi tidak boleh berdasarkan pemikiran manusia atau pemikiran para ulama, tapi harus bersumber pada wahyu. Yang disebut wahyu ini informasinya harus dari Allah Subhanahu wa taala, apakah itu melalui Al-Qur'an atau melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keduanya semuanya bersumber pada sumber yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bicara tentang tanda-tanda dari hari kiamat itu, sekali lagi rujukannya itu adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Yang pertama, di dalam hadis ini disebutkan kiamat tidak akan terjadi sampai engkau melihat sebelum terjadinya kiamat itu asyra ayatin, 10 tandanya. Yang pertama adalah ad-dukhan, asap, yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Yang kedua wad-dajjal, kemunculan dajjal. Yang ketiga wad-dabah, yaitu binatang yang muncul di akhir zaman, yukallimun nas, yang binatang itu bentuknya unik dan aneh dan bisa bicara dengan manusia. Yang keempat wa tulu'i syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Yang ini tentu bertentangan dengan hukum alam, di mana matahari terbit dari timur. Yang berikutnya, yang kelima, wa nuzulu Aisyah bin Maryam sallallahu alaihi wasallam, turunnya Isa putra Maryam. Yang 5 poin ini sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada kesempatan pertemuan hari ini kita akan melanjutkan bahasan kita pada tanda-tanda berikutnya. Tanda berikutnya atau yang keenam dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah adalah Ya'juj wa Ma'juj. Dan ini sering kita dengar dalam tradisi masyarakat barat, disebut dengan Gog and Magog. Dalam bahasa kita disebut dengan Ya'juj wa Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj ini informasinya disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya tidak mungkin keliru.
Tidak mungkin ini adalah dongeng, tapi ini akan menjadi fakta. Yang pertama, kalau kita lihat di dalam surat Al-Anbiya, kalau tidak keliru ayat 96 sampai 97 itu disebutkan Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza futihat Ya'juj wa Ma'juj wa hum min kulli hadabin yansilun wa qatarabal wa'dul haqq fa idza hiya shakhisatun absarul ladina kafaru ya waylana qad kunna fi ghaflatin min hadha bal kunna zalimin. Ayat 96-97 dari surat Al-Anbiya. Nanti bisa dicek tafsirnya. Dalam ayat itu kalau kita lihat terjemahannya, hatta sehingga idza futihat, apabila terbuka. Apa yang terbuka? Tembok Ya'juj wa Ma'juj, yaitu tembok Ya'juj dan Ma'juj. Berarti Ya'juj dan Ma'juj itu sudah ada. Makhluk ini sudah ada dari zaman dulu. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka itu sekarang berada di dalam tembok. Yang tembok ini nggak bisa dibuka sampai sekarang. Kata Allah, apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj itu terbuka, wahum min kulli hadabin yansilun. Mereka pun turun dengan cepat dari tembok itu, lalu kemudian ke seluruh tempat yang tinggi. Dia akan kuasai semua itu, Pak. Nanti kita akan ceritakan jumlahnya berapa orang sih. Yang kedua disebutkan Allah dalam Al-Quran, wa qatarabal wa'dul haq, apabila janji yang benar yaitu hari kiamat telah makin dekat, fa idza hiya syakhisatun absarul ladina kafaru, tiba-tiba mata-mata atau mata orang-orang kafir pun terbelalak. Mereka berkata, alangkah celakanya kami benar-benar lengah tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim. Ayat 96-97 itu bicara tentang sesuatu yang akan terjadi, yaitu 97 hari kiamat, sementara 96 yang mendekati kiamat, Ya'juj dan Ma'juj. Maka kemunculan Ya'juj dan Ma'juj ini menjadi tanda. Kalau itu sudah muncul, maka hari kiamat tinggal menghitung hari. Siapa mereka? Tentu sekali lagi informasinya harus dari riwayat. Ya'juj dan Ma'juj ini adalah bangsa manusia dari keturunan Yafis bin Nuh. Jadi Nabi Nuh itu punya anak Syam, satu yang dari Syam ini kemudian memunculkan bangsa Arab. Kemudian ada yang disebut dengan Yafis, yang dari Yafis ini nanti akan memunculkan keturunan-keturunan, salah satunya adalah Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj ini adalah kabilahnya, Ma'juj adalah kabilahnya, yang sekarang mereka ini berada di dalam sebuah tembok yang jumlahnya itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Apakah mereka mati? Informasinya nggak disebutkan. Tapi jumlahnya semakin berkembang dan berkembang. Satu orang itu bisa menghasilkan ribuan anak. Anda bisa bayangkan, Pak. Satu orang bisa menghasilkan ribuan anak. Bayangkan dari dulu sampai sekarang. Kalau dia nggak mati, maka sekarang jumlahnya udah berapa? Nanti ketika turun semuanya dikuasai itu. Mereka ini, informasi dari Rasul adalah orang-orang yang kuat. Tubuh mereka sangat perkasa dan tidak ada satupun manusia yang mampu mengalahkan mereka. Nggak ada. Wajah mereka lebar, matanya sipit, warna rambutnya kelabu. Anda nggak tampangnya di sini begini, Pak? Kalau ada, wah saya kita khawatir Ya'juj nih. Wajahnya lebar, matanya sipit, warna rambutnya kelabu. Mereka ini adalah bangsa
atau kabilah dari Ya'juj dan Ma'juj. Yang pertama, informasi yang disampaikan dari riwayat yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, kalau bicara tentang sifat mereka, karakteristik, kita perlu tahu ini, mereka ini terbagi ke dalam 3 kelompok. Jadi ada 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu adalah kelompok yang tubuhnya seperti pohon yang besar. Jadi ada yang seperti kayak raksasa. Satu tuh. Besar. Kelompok yang kedua, kelompok yang tubuhnya tinggi dan lebar 4 kali 4 hasta. 1 hasta berapa sih? 1 siku kan? Tinggal dihitung saja itu, kira-kira berapa. Dan yang ketiga, kelompok yang telinganya lebar dan menutupi yang lain. Ini informasi dari Ibnu Hajar. Tapi kata para ulama, informasi ini riwayatnya lemah. Artinya bisa dipercaya, bisa tidak. Berapa jumlah mereka? Jumlah mereka itu sangat banyak. Tetapi yang tahu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah pernah bersabda, Allah membagi makhluk menjadi 10 bagian. Ini kata Rasul. 9 bagian adalah malaikat. Jadi Allah membagi makhluk yang diciptakannya itu jadi 10 bagian. 9 bagian itu adalah malaikat, 1 bagian adalah seluruh makhluk selain malaikat. Berarti lebih banyak mana, malaikat atau makhluk? Lebih banyak mana, Pak? Malaikat, 9. Makanya malaikat itu banyak sekali. Ada yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ketika turun ayat kursi ini turun, itu diiringi oleh 80.000 malaikat. Anda bayangkan satu ayat kursi ketika diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW, itu yang mendampingi turunnya ayat kursi 80.000 malaikat. Bayangkan 80.000 malaikat, Pak. Berarti jumlah malaikat lebih banyak daripada jumlah makhluk yang diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian dari satu makhluk itu, malaikat dibagi menjadi 10, 9 bagian bertasbih siang dan malam tanpa henti, dan 1 bagian jadi utusannya. Seperti yang saya katakan tadi. Dari 9 itu dibagi menjadi 10. 9 kerjanya bertasbih. Bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah ciptakan malaikat pemikul arsy yang disebut dengan hamalatul arsy, malaikat bilang sama Allah, ya Allah, kami nggak sanggup ini memikul arsy yang agung ini. Arsy ini, Pak, kalau Bapak mau tahu luasnya, saya bayangkan begini. Ini kursi nih, kursi Allah yang disebut dengan wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Itu besarnya, kalau dibandingkan dengan alam semesta ini mencakup langit dan bumi. Itu langit dan bumi seperti cincin yang berada di padang pasir yang luas. Jadi langit, 7 lapis langit dan 7 lapis bumi atau alam semesta dibandingkan dengan kursinya Allah, itu seperti cincin yang ada di padang pasir. Bapak lihat padang pasir luas, ada cincin, kelihatan nggak cincin itu? Nggak kelihatan tuh. Itu kursinya Allah. Tapi kursinya Allah dibandingkan dengan arasnya Allah, istana agungnya Allah, seperti cincin di padang pasir yang luas. Jadi kursinya Allah itu seperti cincin di padang pasir yang luas. Bayangkan aras itu besarnya seperti apa itu. Maka malaikat diperintahkan Allah untuk memikul aras yang disebut dengan hamalatul arsy. Apa kata malaikat? Ya Allah, kami nggak sanggup. Apa kata Allah? Baca tasbih. Akhirnya mereka pun bertasbih kepada Allah. Aras yang berat itu menjadi ringan karena tasbihnya para malaikat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini kemudian diambil kesimpulan, kalau Anda ingin dipermudah urusannya, banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka turunlah ayat
Sabbihisma rabbikal a'la. Bertasbih, perintah. Karena dia perintah ada manfaatnya. Seperti Nabi Yunus pada saat berada di perut ikan, karena dia bertasbih kepada Allah, Allah selamatkan tuh. Makanya kalau kita hidup banyak masalah Pak, maka solusinya secara spiritual diajarkan oleh Rasulullah bertasbih. Terutama bertasbih dengan tasbihnya Nabi Yunus. Apa tasbih Nabi Yunus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Nabi, kalau seorang muslim bertasbih dengan tasbihnya Nabi Yunus lalu minta sama Allah, maka Allah akan kabulkan permintaannya. Itu Nabi yang bilang. Nah, kerjaan malaikat bertasbih itu 9. Siang dan malam tanpa henti. Dan satu bagian dari malaikat itu dijadikan utusannya. Siapa malaikat? Malaikat siapa? Jibril. Malaikat Mikail kerjaannya itu adalah mengatur hujan, mengatur rezeki, itu seperti yang sudah kita bahas ketika bicara tentang al-iman bil malaika, itu sudah dibahas. Sementara manusia, kata Nabi, itu dibagi jadi 10 bagian. 10, 9 dari 10 itu buat Ya'juj dan Ma'juj. Satu bagian kita manusia seluruhnya. Mana lebih banyak? Ya'juj dan Ma'juj. Makanya ketika turun, habis semua manusia Pak, nggak ada yang hidup. Air dia hirup, sungai dia hirup, habis tuh. Seperti apa itu namanya makhluk yang namanya Ya'juj dan Ma'juj? Agamanya apa? Ya'juj dan Ma'juj, dia kan manusia. Mereka adalah al-kafirun, orang-orang kafir. Ini informasinya dari hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari yang kemudian diikhtisar. Hadis Sahih Bukhari itu diikhtisar, namanya Mukhtasar Al-Bukhari. Jadi banyak tuh kitab-kitab yang merupakan ringkasan karena terlalu panjang tuh. Sahih Bukhari itu berapa jilid? Karena terlalu panjang membahasnya, maka diikhtisar, diringkas, maka jadi Mukhtasar. Kitab Ihya Ulumuddin terlalu luas pembahasannya, orang jadi jenuh bacanya. Supaya orang membacanya diringkas, Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kitab Tazkiratul Mauta wa Umuril Akhirah karya Imam Al-Qurtubi terlalu luas juga, kemudian diikhtisar oleh Syekh Abdul Wahab Sya'rani jadi Mukhtasar Al-Qurtubi. Itu yang dibaca di kampung-kampung. Orang-orang kita suka baca mukhtasarnya, ringkasannya. Kalau baca kitab aslinya itu terlalu luas. Nah, agama dari Ya'juj dan Ma'juj itu adalah kafir. Kalau kafir berarti membangkang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka memang diciptakan jadi makhluk yang membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan Ya'juj dan Ma'juj itu ada? Informasinya surat Al-Kahfi. Bapak buka surat Al-Kahfi itu, di sana ada cerita, namanya cerita Qissah Al-Dzulqarnain atau Dzulqarnain. Kita sebut Dzulqarnain. Bahasa Arabnya Dzulqarnain, yang memiliki 2 tanduk. Qor, tanduk. Dzu, memiliki. Kalau ada kata dzu itu artinya yang memiliki. Misalnya apa? Dzulkifli, yang memiliki kiflun tuh. Dzulfiqar. Apalagi? Ada lagi nggak yang pakai depannya pakai dzu? Nah, itu artinya pemilik. Di sini Dzulqarnain. Kata para ulama, siapa Dzulqarnain? Bukan Iskandar Agung, the Great Yunani, bukan. Itu adalah orang kafir yang di Yunani itu. Tetapi yang dimaksud di sini para ulama ikhtilaf. Ada yang mengatakan dari Cina. Dari Cina, Pak. Kata penulis tafsir At-Tahrir wa Tanwir, Syekh Muhammad Tahir bin Ashur. Kitabnya bagus. Saya punya 20 jilid. Itu kitab tafsir terbaik kontemporer tuh. Di situ disebutkan dari Cina. Kenapa? Kata Al-Qarnain ini tanduk maksudnya 2 kuncir. Yang pakai kuncir itu orang siapa, Pak? Pakai kuncir tuh kalau kita nonton film Cina klasik tuh, berantem tuh, pakai kuncir 2 tuh.
Itu namanya dianggap dari Cina. Tetapi ini adalah tafsir. Kalau tafsir Anda bisa percaya bisa tidak. Ada yang mengatakan dari yang lain. Tapi intinya Dzulqarnain ini adalah seorang hamba Allah yang soleh. Ada yang mengatakan nabi, ada yang mengatakan bukan. Tapi adalah seorang hamba yang soleh. Dalam surat Al-Kahfi diceritakan singkatnya, Dzulqarnain itu melakukan pengembaraan sampai timur dan barat, sampailah dia di satu tempat di antara dua gunung, yang di sana ada satu kelompok manusia mengeluh kepada Dzulqarnain. Kenapa? Karena mereka diganggu oleh makhluk Ya'juj dan Ma'juj. Jadi waktu itu belum dikurung, diganggu oleh mereka ini. Akhirnya Dzulqarnain pun memenuhi permintaan mereka untuk memberikan perlindungan kepada kaum tersebut. Lalu kemudian mereka diminta untuk membantu membangun satu tembok yang besar, yang tembok itu luar biasa, tidak bisa dijebol. Berarti Dzulqarnain ini adalah seorang insinyur yang luar biasa, Pak. Kalau dibandingkan dengan insinyur-insinyur saat ini, nggak ada bandingannya dengan Dzulqarnain. Yang tembok ini tetap berdiri sampai hari kiamat. Kira-kira hebat gitu, Pak, desainnya tuh. Kalau gedung-gedung itu paling bisa diprediksi, bisa diramalkan berapa tahun dia harus dilakukan renovasi. Tapi ini sampai hari kiamat, dari zaman dulu. Berarti hebat nggak tuh? Makanya dalam Al-Quran disebutkan atuni zubaral hadid. Berikan kepadaku nanti digabungan antara besi dengan tembaga. Cara membangunnya adalah seperti itu. Di mana kemudian tembok itu dibangun, para ulama sekali lagi berbeda pendapat. Kenapa? Karena nggak disebutin oleh Allah di mana tempatnya. Karena tidak disebutkan di mana tempatnya, maka di situ ada tafsir. Karena tafsir itu maka subjektif. Subjektif itu bisa benar, bisa salah. Nah, makanya kita nggak boleh terlalu fanatik terhadap satu pendapat, karena bisa benar bisa salah. Tapi menghargai pendapat wajib. Ada orang punya pendapat begini, selama tidak bertentangan dengan syariat kita hargai. Termasuk ikhtilaf para ulama terkait dengan lokasi di mana dibangun tembok itu. Ada yang mengatakan salah satunya adalah di pegunungan Kaukasus. Di mana itu pegunungan Kaukasus? Antara Rusia, Georgia, dan Azerbaijan. Berarti di Asia Tengah. Ada yang mengatakan di kawasan Cina tuh. Cina. Maka orang mengatakan jangan-jangan tembok Cina. Bukan, Pak. Kan ada tembok Cina itu. Bukan. Cuma kita nggak tahu di mana itu. Kalau kita tahu di mana tempatnya, jadi tempat wisata itu. Betul, Pak? Bayangkan kalau jadi tempat wisata tiba-tiba jebol, habis tuh orang wisata itu. Dimakan sama Ya'juj dan Ma'juj. Nah, di sini para ulama tafsir kemudian berbeda. Kita jelaskan. Misalnya saya beri contoh, Ibnu Katsir mengatakan tembok itu di belakang Armenia dan Azerbaijan. Ibnu Katsir, ulama mazhab Syafi'i, beliau adalah mufassir terkemuka, kitab tafsirnya dibaca di seluruh dunia. Beberapa ulama modern mengaitkannya dengan tembok besar Cina, kali yang saya katakan, tapi itu belum tentu. Pendapat lain mengatakan tembok itu berada di wilayah Dagestan, Rusia, di mana terdapat tembok kuno yang dibangun untuk menahan suku-suku dari utara. Tapi sekali lagi ini adalah tafsir. Yang namanya tafsir sekali lagi bisa benar, bisa salah. Menurut informasi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, Ya'juj dan Ma'juj ini sampai sekarang masih berada di tembok itu. Informasinya dari Allah, disampaikan oleh Rasulullah. Kira-kira benar nggak tuh, Pak? Benar. Dan mereka itu enggak bisa keluar sampai nanti Allah suruh keluar. Karena Allah yang netapin tuh.
Kenapa mereka nggak bisa keluar padahal jumlahnya banyak dan badannya perkasa tuh? Kok nggak bisa dijebol tuh tembok? Ketika mereka berusaha untuk keluar, mereka digagalkan oleh Allah. Digagalkan oleh Allah, begitu terus menerus digagalkan. Seperti informasi yang disebutkan dalam hadis Rasulullah, Nabi pernah mengatakan, Ya'juj dan Ma'juj itu menggali tembok setiap hari hingga hampir saja mereka melihat cahaya matahari. Jadi mereka nggak lihat cahaya matahari karena tertutup tembok. Lalu pemimpin mereka berkata, kembalilah, besok bisa kalian gali lagi. Pada saat ketika mereka menggali tersebut hampir berhasil, Allah kembalikan tembok itu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Ya nggak mungkin bisa mereka jebol. Kalau menurut logika manusia itu akan jebol. Kenapa? Karena Ya'juj dan Ma'juj jumlahnya banyak, badannya perkasa. Nggak mungkin nggak jebol. Tapi karena ini ketetapan Allah, maka tembok itu semakin dibuat semakin kuat. Yang kedua, nanti Allah buka, idza futihat Ya'juj wa Ma'juj. Nanti apabila mau dekat hari kiamat tuh, ini kan bicara ayat kiamat nih 997. Ketika sudah mulai dekat hari kiamat, futihat Ya'juj wa Ma'juj, maka akan dibuka tembok Ya'juj dan Ma'juj. Dan nanti ketika Allah sudah tetapkan mereka keluar, berarti sudah dekat kiamat tuh. Maka ketika itu tembok hancur, maka turunlah mereka, wahum min kulli hadabin yansilun, dari tempat tinggal mereka, brung, seperti air berada di apa Pak? Tempat penampungan. Apa namanya itu? Hah? Toren. Tiba-tiba toren ini pecah. Kira-kira airnya gimana tuh? Itulah terjadi nanti Ma'juj Ma'juj. Pas keluar, semuanya. Dimanapun tempat. Ketika ada peternakan nih, habis tuh sapi-sapi dimakan oleh mereka. Ketika masuk ke tempat di situ banyak air, yaitu sungai, laut, dihirup oleh mereka, habis kering. Lu bayangkan tuh makhluk apa itu Pak? Nah itu akan menguasai dan tidak ada satupun manusia yang bisa bunuhnya, termasuk Nabi Isa, nggak mampu. Karena ini terjadi setelah Dajjal. Jadi Dajjal ini ditetapkan oleh Allah yang bisa membunuhnya adalah Nabi Isa. Nanti di pintu Lut di wilayah Palestina. Di Palestina. Memang rata-rata akhir zaman itu di Syam nanti. Jadi akhir zaman manusia dikumpulkan di Syam. Syam mana? Syam itu Syria, Palestina itu daerah Syam. Makanya sampai sekarang nggak akan pernah selesai itu. Kalau Bapak mau menghendaki Palestina, Israel itu susah, nggak mungkin. Dia akan terus bergejolak. Makanya dari dulu sampai sekarang berhenti nggak? Berhenti sebentar, perang lagi. Berhenti sebentar, perang lagi, nggak akan selesai. Dalam hadis disebutkan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj itu setelah turunnya Nabi Isa dan dibunuhnya Dajjal. Berarti dekat hari kiamat. Ketika Ya'juj dan Ma'juj berhasil keluar dari tembok yang menahan mereka, itu akan menjadi salah satu peristiwa besar dan yang paling mengerikan menjelang akhir zaman. Paling mengerikan. Kenapa? Yang pertama, mereka itu akan keluar dalam jumlah yang begitu besar dan tak terhitung banyaknya. Anda bayangkan satu orang itu punya keturunan 1000. Anda bisa bayangkan, kalau 10.000 dan nggak mati. Dari zaman dulu sampai sekarang nggak mati. Dan gelombang pertama yang turun akan minum semua air yang mereka temui. Dan gelombang terakhir akan melewati sebuah sungai dan berkata, dulu di sini pernah ada air nih, kok sekarang nggak ada? Udah diminum oleh mereka yang gelombang pertama. Habis. Setelah mereka ini melakukan kerusakan di mana-mana, melakukan penghancuran di mana-mana, mereka akan mengepung Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Nabi Isa dilawan mereka. Dan para pengikut setianya yang berlindung di Bukit Tur. Dan ini ada informasi dari Rasulullah. Dan hadis ini hadis sahih. Riwayat Muslim. Kalau Imam Muslim yang meriwayatkan, itu dijamin kesahihannya. Apa? Lalu kemudian, saya potong aja nih hadisnya. Allah mewahyukan kepada Nabi Isa, sesungguhnya aku telah mengeluarkan Ya'juj dan Ma'juj yang tidak ada satupun orang yang mampu memerangi mereka
maka bawalah hamba-hambamu atau hamba-hambaku yang mengikutimu wahai Isa ke satu bukit yang namanya Bukit Tur. Ya, Bukit Tur Sina. Kan ada disebutkan tuh. Wattini wazzaitun wa turi sinin. Kan ada kan? Demi Bukit Tur Sina. Lalu pun Nabi Isa karena perintah Allah, para pengikut mereka pun dibawa sampai satu gunung yang disebut dengan Tur. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj datang hingga mereka sampai ke tempat itu. Mereka lalu berkata, kita telah bunuh semua orang. Dilihat itu udah nggak ada orang tuh. Jadi semua manusia udah dibunuh oleh Ya'juj dan Ma'juj. Apa dengan sombongnya dibilang, sekarang mari kita bunuh penghuni langit. Bayangkan Pak, manusia udah dibunuh semua nih. Karena dia sombong nih, dia bilang, sekarang yang kita bunuh adalah penghuni langit. Lalu mereka lemparkan panah-panah mereka ke langit, dan Allah kembalikan panah-panah mereka itu dengan noda darah, seakan-akan mereka membunuh penghuni langit. Sombongnya tuh. Ini Ya'juj dan Ma'juj Pak. Nanti kalau Bapak ketemu, apa yang dilakukan? Lari ke Syam. Ini dari informasi dari Rasulullah. Nah, kekuatan Ya'juj dan Ma'juj ini bukan kekuatan yang bisa dikalahkan oleh manusia seperti kita, nggak mungkin. Allah yang turun tangan nanti. Nabi Isa aja nggak mampu kok membunuhnya. Nabi Isa mampu bunuh Dajjal, tapi Ya'juj dan Ma'juj nggak bisa dibunuh manusia. Bahkan Nabi Isa pun nggak mampu membunuh mereka. Maka Nabi Isa minta sama Allah, ya Allah, untuk diberikan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj ini. Gimana caranya Allah menghancurkan Ya'juj dan Ma'juj? Dikirim wabah penyakit. Bagi Allah mudah. Dikirimlah wabah seperti virus, dikirim. Yang virus-virus itu lalu kemudian menyerang leher-leher mereka. Dalam satu malam tuh diserang oleh virus-virus tersebut, seluruh pasukan Ya'juj dan Ma'juj binasa Pak, habis semua. Hanya dengan virus. Bagi Allah mudah. Manusia tidak mampu membunuh mereka, Allah bunuh cuma dengan penyakit. Mati semua. Lalu menjadi bangkai. Karena menjadi bangkai, bau tuh. Maka Allah kirimkan burung-burung besar yang membawa bangkai-bangkai mereka, dilemparkan ke satu tempat. Setelah itu Allah turunkan hujan dalam waktu yang lama, lalu membersihkan bumi dari bau busuk mereka. Habis tuh. Karena ini akhir zaman. Dibersihkan. Nah, karena itu maka informasi dari Rasulullah, kalau nanti Anda ketemu dengan Ya'juj dan Ma'juj, para sahabat bertanya, apa yang kita lakukan wahai Rasul? Pergi ke Syam. Tapi kalau kita sekarang di Indonesia ketemu Ya'juj dan Ma'juj, pergi ke Syam, nyari tiketnya dulu Pak. Repot juga itu. Tapi insya Allah kita nggak akan ketemu lah. Mudah-mudahan nggak akan ketemu. Kalau ketemu, luar biasa ini. Bisa dibuat di YouTube, di konten kan. Kalau orang sekarang kan semuanya di YouTube kan. Nah, itu yang tanda ke-6. Karena ada 10. Tanda ke-7, ke-8, ke-9 satu paket. Apa? Disebutkan di dalam hadis Rasulullah, wa khasfun bil masyriq wal maghrib wa jaziratil Arab. 3. Bumi ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di 3 tempat. Pertama barat, kedua timur, ketiga jazirah Arab. Yang disebut dengan barat dan timur, para ulama menafsirkan bencana besar itu akan melanda kawasan besar di dunia yang ditelan oleh bumi, dihancurkan oleh gempa bumi atau bencana alam lainnya, itu merujuk pada peradaban barat, peradaban timur. Karena kita ini dunia kita buat 2, barat dan timur. Kalau barat, misalnya apa? Eropa dan seterusnya. Kalau timur, Cina. Ada timur apa? Ada wilayahnya misalnya timur Cina, kemudian Indonesia tuh termasuk wilayah timur nih. Jadi barat dan timur.
Dan yang ketiga, Allah tenggelamkan Jazirah Arab. Yang dimaksud dengan Arab itu adalah tempat Ka'bah dan kota suci Mekah dan Madinah berada. Tapi para ulama mengatakan yang dimaksud dengan Jazirah Arab itu adalah wilayah seperti yang ada di Hijaz. Tetapi tempat dari Jazirah Arab yang paling dominan tempat Mekah dan Madinah, yaitu tempat Ka'bahnya dibangun. Maka nanti di akhir zaman, Ka'bah itu akan hancur, Pak. Dihancurkan. Kalau Ka'bah udah hancur, itu tandanya apa? Kiamat akan terjadi. Ditanya oleh orang, apa penyebabnya sampai kemudian terjadi penenggelaman bumi dari 3 tempat, barat, timur, dan Jazirah Arab. Kata para ulama, karena di situ maksiat itu udah masif. Apa masif? Udah besar-besaran dilakukan dan orang tidak malu lagi melakukan maksiat. Itu satu. Kedua, kemungkaran, kekufuran merajalela terang-terangan dan massal sampai bumi Allah Subhanahu wa taala ini protes dengan caranya sendiri. Kalau bumi sudah protes dengan caranya sendiri, apa yang terjadi? Kalau kita ibaratkan, saya bikin ibarat nih Pak. Bumi ini seperti tubuh. Tubuh nih. Kemaksiatan yang dilakukan oleh orang-orang tersebut yang terang-terangan melakukan tanpa rasa malu, itu seperti kanker. Yang kanker ini merusak tubuh. Coba bayangkan Pak, kalau semakin banyak kemaksiatan, kankernya semakin banyak. Kalau kanker semakin banyak ke tubuh, apa yang terjadi dengan tubuh? Tubuh nggak mampu meresponnya, maka kolaps, jatuh dia. Seperti itu yang terjadi pada saat itu. Ketika maksiat itu terang-terangan dilakukan dan besar-besaran, bumi udah nggak mampu lagi Pak. Karena bumi harus seimbang, harmonis. Karena bumi udah nggak seimbang, maka terjadilah yang disebut dengan penghancuran terhadap bumi. Makanya maksiat itu punya hubungan dengan bencana. Jadi bencana-bencana yang terjadi bisa jadi itu karena maksiat kita. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas lidziqahum ba'dalladzi aminu la'allahum yarji'un. Kata Allah, kerusakan yang muncul di muka bumi ini bima kasabat aydin nas, karena perbuatan manusia. Lalu karena perbuatan manusia, alam ini enggak setuju. Lidziqahum ba'dalladzi aminu la'allahum yarji'un. Lalu kemudian mereka ditimpakan karena perbuatan mereka itu supaya mereka sadar bahwa mereka sudah keliru. Nah, karena perbuatan maksiat ini semakin besar dan terang-terangan, maka bumi udah nggak sanggup lagi. Kata bumi, seperti tubuh yang kena kanker. Dia akan mengatakan, saya tidak lagi sanggup menahan ini. Kalau orang terkena kanker dan kanker itu tidak bisa dihilangkan, udah stadium 5, stadium 4. Apa yang terjadi? Manusia akan mati. Apa yang terjadi dengan bumi? Kalau kemaksiatan sudah besar, terang-terangan, dan dilakukan oleh banyak orang, semuanya melakukan maksiat. Apa yang terjadi? Bumi akan hancur. Ibaratnya gitu Pak. Kalau bumi akan hancur, timur, barat, Jazirah Arab kena semua Pak. Kalau musibah itu terjadi, meskipun yang melakukan satu orang, semuanya kena. Makanya kalau ada orang melakukan kerusakan Pak, tegur. Jangan diamin. Kenapa? Karena akibat yang akan ditimbulkan bukan kena dia ada, tapi Anda pun yang berada di sekitar itu akan kena teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini, Pak? Bisa ya? Dan yang terakhir kita singkat. Ini yang terakhir nih. Dan kata ulama mengatakan ini bukan lagi tanda, ini sudah hari kiamat. Karena setelah ini enggak lagi bahasa hitungan hari itu langsung terjadi. Apa? Api akan muncul dari bumi Aden. Aden itu adalah Yaman. Yang menggiring manusia ke padang mahsyar. Di mana? Di wilayah Syam. Nanti dikirim semuanya. Dan kapan terjadi? Terjadinya pada saat terjadinya awal kiamat. Tidak ada waktu pemisah antara tanda ini dan hari kiamat. Ini terakhir sudah ini. Kata Nabi, sungguh api akan menyergap kalian pada satu hari yang akan padam di satu lembah namanya Barhut. Barhut ada di Yaman.
Ada di Hadramaut, sumur. Yang sumur itu terhubung dengan neraka. Ada orang melakukan penelitian, ada tuh di YouTube tuh Barhut, tapi itu bukan Barhut. Kenapa? Karena di situ informasi terkait dengan penelitian itu berbeda dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan ada cerita nih Pak, saya cerita Pak ya, mudah-mudahan waktunya bisa. Dulu ada seorang mau melakukan haji. Ini diceritakan dalam satu kitab, sampai saya lupa nama kitabnya. Setelah dia kumpulkan uang, dia pergi ke Madinah dulu sebelum ke Mekah. Pas sampai di Madinah, dia ketemu dengan seorang yang sangat amanah. Kalau dititip sesuatu, dia pasti nggak akan khianat. Dia bilang sama orang itu, saya mau haji ke Mekah. Saya khawatir kalau saya bawa uang yang banyak bisa hilang di sana. Saya titip aja. Dititiplah sama dia. Pergilah dia ke Mekah, melaksanakan haji. Setelah selesai melaksanakan ibadah haji di Mekah, kembali ke Madinah. Mau cari orang itu, mau ambil yang dia titipkan kepada dia. Ternyata orang itu meninggal, sudah meninggal. Dan orang itu nggak berpesan kepada keluarganya tentang titipan itu. Jadi dia simpan sendiri dan nggak ada satupun yang tahu. Keluarganya ditanya nggak tahu. Akhirnya dia pusing, dia pergi ke ulama, dia tanya. Pergilah ke Mekah, kembali ke Mekah, dia konsultasi dengan ulama. Gimana nih? Caranya gimana? Kata ulama, coba nanti malam kau pergi ke sumur Zam-Zam. Di sana kau masukkan wajahmu, lalu kau teriakkan nama orang itu 3 kali. Kalau dia min ahlil jannah, maka akan terdengar sahutan dari dalam sumur Zam-Zam. Kenapa? Sumur Zam-Zam terhubung dengan surga. Malam-malam dia pergi, Pak. Setelah pergi dia panggil nama orang itu. Ya Fulan bin Fulan. Enggak ada sahutan. Dipanggil yang kedua, ya Fulan bin Fulan. Tidak ada sambutan. Sampai yang ketiga enggak. Balik dia. Tanya pada ulama, diceritain. Apa kata ulama? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan-jangan orang yang kau sebut amanah ini tempatnya bukan di surga. Tempatnya di neraka. Coba kau pergi ke Yaman. Di sana ada namanya sumur Barhut. Disebut tuh Barhut. Nanti di sana kau tengok ke dalam sumur itu, kau teriakkan nama orang itu, ya Fulan bin Fulan. Pergilah dia ke sana. Pas sampai di sana dia teriak tuh, malam-malam dia teriak, ya Fulan bin Fulan. Ada jawaban, Pak. Ada jawaban dari dalam sumur itu. Wah, berarti dia ada di dalam neraka nih. Lalu kemudian dia tanya, kenapa engkau berada di sini? Setelah diceritakan tentang uang yang disimpan oleh orang itu. Ditanya, kenapa engkau ada di sini? Padahal sepanjang pengetahuan saya, engkau ini orang soleh. Orang yang amanah. Orang tahu Anda ada orang baik. Apa dibilang? Saya punya seorang saudara perempuan. Saudara perempuan saya itu hidupnya miskin. Kekurangan. Tapi saya nggak peduli sama dia. Saya cuekin aja. Saya tengokin kagak, saya bantu juga kagak. Nah karena itulah maka saya diadab Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya minta tolong sama engkau. Tolong kau hubungi saudari perempuan saya, mintakan maaf saya kepada dia. Pesannya, setelah selesai dia kembali ke Madinah, lalu dia cari tuh. Ditanya tuh, saudara dari orang itu. Pas ditanya, ketemulah, lalu dicerita. Lalu perempuan itu memaafkan apa yang dilakukan oleh abangnya itu. Apa yang terjadi kita nggak tahu. Yang penting sudah dimaafkan. Tapi yang menjadi catatan di sini ada sumur Barhut namanya Pak. Barhut itu adalah sumur yang terhubung ke neraka. Dan informasi dari Rasul itu serem, bukan sesuatu yang menyenangkan. Tapi yang dilakukan oleh penelitian arkeologi yang ada di YouTube itu baunya ada air bening. Kan nggak mungkin kan? Tempatnya bagus. Artinya berbeda. Dan keyakinan saya itu bukan. Karena apa? Nggak mungkin Rasulullah menyampaikan sesuatu yang keliru. Nah, kemudian di dalamnya terdapat siksaan pedih, ia akan melalap jiwa dan harta serta mengelilingi seluruh dunia dalam waktu 8 hari. Itu api itu mengelilingi itu, Pak. Kenapa? Menggiring orang tuh supaya ke satu tempat namanya mahsyar. Dan api itu terbang seperti terbangnya angin dan awan, panasnya malam hari lebih menyengat dari panasnya siang hari,
dan ia memiliki suara yang bergemuruh antara langit dan bumi seperti gemuruh suara petir yang menggelegar, dan ia lebih dekat kepada kepala daripada arsy. Kalau manusia tidur pada malam hari, api pun istirahat, tidur juga. Kalau manusia berjalan, api menggiring terus. Sampai 8 hari dia mengelilingi dunia dan dia menggiring semuanya ke satu tempat namanya padang mahsyar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, innakum tuhsyaruna rijalan wa rukbanan wa tujarruna ala wujuhikum hahuna. Kata Nabi, kalian nanti akan digiring untuk dikumpulkan dalam keadaan rijalan, berjalan kaki, wa rukbanan, dalam berkendaraan, wa tujarruna, dan kalian akan diseret di atas wajah kalian ke sini. Nabi menyesatkan kemana? Syam. Jadi kumpulnya di Syam. Makanya disebutkan Ardu Syam, Ardul Mansyar wal Mahsyar. Yang disebut dengan bumi Syam itu tempatnya nanti memancarkan dan tempatnya berkumpul semua. Makanya bermula dari Syam, berakhir di Syam. Dan sekarang apa yang terjadi dengan Syam? Perang terus, Pak. Nggak akan selesai. Berarti ini sudah menuju akhir zaman. Makanya orang Israel mengatakan kita tunggu Mesias. Apa itu Mesias? Dajjal yang mereka tunggu, Pak. Kalau Dajjal datang, mereka di belakangnya tuh ngikut. Dan kita menunggu kedatangan Nabi Isa. Jadi masing-masing menunggu tuh. Kalau Nabi Isa muncul, Dajjal kabur, Pak. Kabur sampai kemudian berada di Palestina, di tempat yang disebut dengan Pintu Lut, baru dibunuh oleh Nabi Isa. Belum selesai, Ya'juj dan Ma'juj keluar. Tapi Allah yang bunuh mereka. Kenapa? Karena nggak ada satupun manusia yang mampu membunuh mereka. Apa yang harus dilakukan? Ketika ini terjadi, pergi ke Syam. Itu informasi dari Rasul. Kata Rasul, kenapa Syam? Karena Syam ini adalah ardun mubarakah wa ardun mahfudah. Tempat yang diberkahi Allah dan tempat yang dijaga Allah. Makanya dari Syam itu banyak para nabi. Yang kedua, Syam ini adalah pusat kekuatan Islam di akhir zaman. Kenapa Syam? Rasulullah pernah berdoa, ya Allah, berkahilah untuk kami di negeri kami Mekah, berkahilah kami di Madinah, dan berkahilah kami di Syam. 3 itu disebutkan. Dan berkahilah kami di Yaman. Jadi ada 4 tempat. Nah, yang disebut di sini adalah Syam disebutkan secara khusus. Dan Syam ini menjadi tempat hijrah dan berkumpulnya kaum muslim yang tetap teguh pada iman. Nanti akan bermuncul sana, semuanya berkumpul dengan Nabi Isa. Kemudian tempat turunnya Nabi Isa itu di Syam. Pusat kekhalifahan terakhir itu di Syam. Maka kemudian setelah itu terjadi, maka yang terjadi adalah kiamat terjadi. Dan masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan apa yang pernah dia lakukan di dunia. Maka sebelum terjadi kiamat, sebelum kita meninggal dunia, persiapkan, Pak. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ingat, bekal yang terbaik adalah takwa kepada Allah. Takwa itu adalah Anda melakukan kebaikan-kebaikan apapun, sekecil apapun, baik terkait dengan Allah ataupun terkait dengan manusia dan terkait dengan alam sekitar kita, itu dianggap takwa. Yang sekarang kita harus lakukan adalah persiapkan. Jangan sampai berlalu 1 detik kita tidak melakukan kebaikan. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.